Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kelompok 5 akan membahas tentang konsep pemikiran ekonomi Ricardo. Disimak ya, semoga bermanfaat. David Ricardo lahir dari keluarga Yahudi yang kaya di London tahun 1772. Dia salah satu dari 17 bersaudara yang lahir dari seorang pedagang Belanda yang berimigrasi ke Inggris. Ketika dia masih muda, dia malah tidak bersekolah, melainkan dia bekerja di bisnis investasi ayahnya. Pada usia 22 tahun, dia mendapatkan uang pertamanya melalui bisnisnya sendiri yang dimulai dengan modal dasar 800 pound. Dalam 20 tahun, dia pensiun dengan lebih dari 1 juta pound, itu kira-kira 100 juta dolar dalam mata uang hari ini. Kemudian, dia melanjutkan untuk menerbitkan buku dan mengambil sekolah ekonomi politik dan perpajakan, yang membuatnya meraih reputasi suksesnya dan memberinya tempat dalam kelompok ekonom klasik yang hebat. Ricardo menggunakan ilmunya untuk menghasilkan keuntungan yang besar, seperti pada saat ketika Eropa berada dalam kepanikan akan kembalinya Napoleon ke Prancis, peningkatan kemungkinan perang menyebabkan keamanan Inggris menurun drastis. Namun, Ricardo memanfaatkan peluang itu dengan berinvestasi besar-besaran di Security Dublin sebelum pertempuran Waterloo. Setelah Napoleon dikalahkan, Ricardo memperoleh sejumlah keuntungan besar dari investasi yang dia hasilkan. Setelah pensiun pada usia 42 tahun, dia memutuskan untuk mempelajari ilmu baru ekonomi politik. Kemudian, dia melanjutkan untuk menerbitkan salah satu bukunya yang paling terkenal, yaitu The Principle of Political Economy and Taxation. Dalam buku ini, dia mempertanyakan kontribusi kelas tuan tanah kepada masyarakat. Buku itu dipuji oleh kelas industri dan mempengaruhi forum politik di Inggris pada saat itu. Sebelum kita membahas ide politik David Ricardo, penting untuk mengetahui latar belakang sosial pada periode waktu itu. Mari kita mulai. Ricardo hidup selama periode waktu di mana segala sesuatu berada dalam kekacauan, terlebih di Inggris. Setelah revolusi industri, populasi Inggris meningkat pesat sehingga memberikan tekanan pada hasil pangan. Sementara Adam Smith melihat masyarakat sebagai satu keluarga, Ricardo melihat dengan jelas perpecahan yang muncul dalam masyarakat dan dia membagi mereka menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Ada 3 kelompok di Inggris. Yang pertama, pekerja yang bekerja dengan upah rendah di pabrik. Yang kedua, ada kelas rajin yang menghasilkan uang dengan menjalankan kelas pekerja. Dan yang ketiga, kelas tuan tanah aristokrat yang menerima uang dari tanah yang mereka miliki. Kebanyakan tidak terlalu senang dengan kelas tuan tanah. Dia mempertanyakan manfaat mereka bagi masyarakat dengan mendapatkan keuntungan hanya dari pengorbanan orang lain, sementara mereka tidak melakukan apa-apa. Dengan kata lain, dia mengatakan mereka malas. Setelah kita membahas latar belakang sosial di Inggris, sekarang kita membahas ide-ide Ricardo. Secara umum, ide-ide Ricardo sangat mirip dengan Adam Smith, tetapi versi yang lebih halus dari Adam Smith. Ricardo seorang saksi yang menyedihkan atau gagasan Smith bahwa konsep ekonomi pasar bebas dapat beroperasi secara harmonis tanpa intervensi penutup. Temukan intervensi yang dikenal sebagai tangan tak terlihat. Dalam konsep ini yang paling efektif digunakan oleh David Ricardo. Lebih jauh seperti Adam Smith, David Ricardo juga tidak setuju dengan gagasan proteksionisme. Tapi, tunggu. Apa itu proteksionisme? Proteksionisme adalah kebijakan pengenaan pajak langsung atas barang-barang impor kepada suatu negara untuk mengurangi pasokan. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri yang tidak dapat bersaing dengan industri dari negara lain yang seringkali merupakan industri yang lebih besar. Untuk mengilustrasikan ide ini lebih lanjut, kami menemukan contoh peraturan yang dikenal sebagai Undang-Undang Jagung. Sekitar tahun 1813,
Parlemen Inggris di mana era tuan tanah aristokrat yang kuat memiliki representasi paling banyak untuk memaksakan negara-negara agar mengurangi jumlah biji-bijian yang diimpor ke Inggris. Tapi tunggu, bukankah kalian mengatakan bahwa Inggris mengalami kekurangan makanan? Ya, itu memang benar. Kami pikir semua sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kurva penawaran bergeser ke kiri karena penyimpanan makanan, dan ditambah barang-barang impor mempengaruhi kurva yang pada akhirnya menaikkan harga gandum menjadi 2 kali upah mingguan pekerja rata-rata. Kabar baiknya adalah pada tahun 1840, para industrialis berhasil mencabut undang-undang jagung dan menjadi kelas dominan. Teori David Ricardo sangat berkontribusi terhadap keberhasilan pencabutan hukum jagung. Sekarang mari kita bicara tentang teorinya. Teori pertamanya adalah hukum besi upah. Dia percaya bahwa upah harus ditentukan oleh kondisi pasar bebas. Ia berpendapat bahwa tingkat reproduksi dalam penempatan tenaga kerja sangat tinggi. Oleh karena itu, upah buruh akan tetap dipertahankan pada tingkat subsisten. Upah yang lebih tinggi secara potensial akan meningkatkan populasi dengan menurunkan angka kematian. Akan tetapi, belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup mereka karena keluarga lebih besar, berarti ada lebih banyak mulut untuk diberi makan. Oh wait, there's conspiracy. Pam pam pam. Ironisnya, para industrialis yang tamak menggunakan gagasan Ricardo untuk menjaga upah pekerja mereka seminimal mungkin, sambil mengeklaim bahwa mereka melakukan kebaikan bagi masyarakat. Sekarang, teori Ricardo benar-benar berperan dalam membuat bobot rendah menjadi simbol counter kelas pekerja terhadap apa yang sebenarnya dimaksudkan Ricardo di awal. Teori David Ricardo selanjutnya adalah teori tentang keunggulan komparatif perdagangan, di mana tertulis bahwa suatu negara dapat memproduksi barang tertentu secara lebih efisien daripada negara lain. Misalnya, negara-negara OPEC memproduksi minyak mentah lebih efisien daripada negara lain dalam hal biaya, tenaga kerja, dan variabel lainnya. Ketika negara A dapat memproduksi barang dengan lebih efisien, sedangkan fresh negara B baik, menjadi lebih efisien, maka perdagangan antara kedua negara ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, Ricardo adalah orang pertama yang menyadari dan menjelaskan ketika masyarakat mampu memproduksi berbagai jenis barang secara efisien, maka keunggulan komparatif yang dihasilkan antara kedua komunitas, maka masing-masing dari mereka akan menghasilkan barang dengan cara paling efektif. Kesimpulannya adalah, kepercayaan pada keunggulan komparatif dengan cepat membuat David Ricardo menjadi pendukung kuat perdagangan bebas selama periode di mana Inggris mengenakan pajak tinggi pada barang impor untuk melindungi industri lokal. David Ricardo tidak setuju dengan proteksionisme karena dia percaya bahwa kelas tuan tanah lokal memberikan kontribusi yang sangat sedikit kepada masyarakat, tetapi menerima sebagian besar keuntungan dari proteksionisme di mana kelas lain telah melakukan semua pekerjaan. Karena perbedaan pendapatan ini, Ricardo khawatir ekonomi Inggris berpotensi berhenti tumbuh karena menjadi mayoritas penduduk. Sebagian besar kelas tuan tanah mengkonsumsi banyak barang mewah dan memiliki keuntungan berlebih. Sedangkan kelas lain menderita dari krisis ekonomi yang dialaminya. Koneksi ekonomi saya dapat dibuat dari ide-ide para Carter. Kedua teori utama ini dikenal sebagai teori distribusi Ricardian yang berurusan dengan hukum sewa dalam teori perdagangan Ricardian, yaitu teori keunggulan komparatif. Ide Paris telah berkontribusi besar terhadap ekses dari pencabutan pajak yang dikenakan atas barang impor. Jadi, secara efektif Ricardo membantu mengurangi dan mengakhiri proteksionisme pajak oleh pemerintah Inggris.
Dengan hati-hati membangun banyak undang-undang yang rumit untuk sewa tanah agar tuan tanah dapat mempertahankan alat peraga dari kelas lain, sementara tetap berarti menjaga harmoni ekonomi. Saat ini Amerika, Kanada, Hong Kong, dan banyak tempat lainnya menggunakan ekonomi pasar bebas dan teorinya tentang hukum besi pengupahan membawa dampak yang signifikan bagi kelas pekerja meskipun pengaruhnya bukan yang pertama intens. Sekian pembahasan tentang konsep pemikiran ekonomi Ricardo. Sampai jumpa di video selanjutnya.